berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks, siswa mampu menganalisis dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Setelah mengamati gambar, siswa dapat merincikan tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Setelah berdiskusi, siswa mampu memilih pertanyaan-pertanyaan yang baik dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Tema kita hari ini adalah peduli terhadap makhluk. Peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum kalian ke sekolah tadi, apakah kalian mendengar informasi atau apa kalian pernah melihat orang itu sering berburu hewan di hutan? Pernah atau tidak? Pernah. Di mana? Di hutan. Di mana lagi? Kebun. Ya. Setujukah kalian dengan tindakan itu? Tidak. Tidak setuju. Karena populasi hewan akan berkurang. Silakan kalian baca buku halaman 70. Sudah? Sudah. Apa yang diceritakan pada bacaan tadi? Siapa yang mau jawab? Ariel? Beberapa minggu belakangan ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan pendalaman hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Sudah seharusnya manusia yang memahami kewajibannya untuk menjaga makhluk lain di sekitarnya termasuk harimau. Ya. Itu adalah cerita tentang harimau masuk desa warga cemas. Karena tindakan manusia yang begitu serakah sehingga hak hidup hewan itu menjadi hilang. Sekarang silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku pada halaman 71. Jawab pertanyaannya. Apa yang dilakukan? Silakan kerjakan.
Siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 1? Angkat tangan. Ya, Lisa. Apa yang dilakukan warga terhadap kita? Jawab, warga menebang pohon hutan. Yang kedua. Apa yang terjadi dengan harimau? Harimau kehilangan haknya untuk mencari makanannya di habitatnya. Mengapa harimau masuk ke desa? Karena harimau lapar. 4. Setujukah kamu dengan warga desa yang menebang kayu di hutan? Jawab tidak setuju. Ya. Jawaban-jawaban kalian itu sudah merangkum dari isi bacaan tadi. Hak hidup hewan menjadi hilang dan kehidupan hewan itu akan punah. Sekarang mari kita lihat gambar yang ada pada slide di depan. Mari kita lihat gambar ini. Gambar apa saja yang ada? Harimau, pohon, kupu-kupu, sungai. Ini adalah gambar tentang kehidupan yang ada di alam ini. Ada hewan, ada hutan, dan ada sungai. Apa kewajiban kita terhadap alam ini? Apa kewajiban kita? Menjaga, apa lagi? Merawat, apa lagi? Melestarikan. Kewajiban kita yaitu menjaga, merawat, dan melestarikan. Apa hak kita terhadap alam ini? Menikmatinya. Yang sudah ada ini kita jaga untuk kita nikmati, untuk kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Sekarang kita harus memiliki kewajiban yang tinggi, hak yang harus kita laksanakan sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan saling berkolaborasi untuk bisa hidup. Manusia membutuhkan hewan, membutuhkan tumbuhan. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan, saling membutuhkan. Sekarang mari kita lihat lagi gambar tentang hewan-hewan yang dapat menjaga kelestarian alam. Yang pertama kita lihat hewan katak. Katak dapat mengurangi populasi belalang yang menyebabkan tanaman padi rusak. Belalang merupakan hewan yang menjadi incaran dari katak. Katak memakan belalang sehingga tanaman padi itu menjadi sehat. Dia dapat bertumbuh dan berkembang biak. Yang kedua, ular sawah. Ular sawah membantu para petani mendapatkan hasil panen yang baik. Peran ular adalah mengurangi populasi tikus yang selalu merusak tanaman padi di sawah. Padi-padi di sawah kalau rusak itu karena hama penyakit. Itu juga karena tikus. Yang ketiga, dengan berkurangnya hewan tikus ini, maka petani merasa senang karena hasil panen mereka melimpah. Yang berikut, kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang membantu proses penyerbukan pada tanaman. Setelah terjadi proses penyerbukan pada tanaman, tanaman akan segera berbunga dan berbuah. Kupu-kupu senang hingga pada bunga yang berwarna-warni untuk mengisap nektar pada tanaman tersebut. Yang terakhir adalah elang. Burung elang disebut dengan hewan pengurai karena apabila elang ini mati, hewan ini akan menjadi pupuk bagi tanaman dengan proses pembusukan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu ada gambar pupuk hasil pengurai atau pembusukan untuk menyuburkan tanaman.
coba. Mengapa manusia sering memburu hewan di hutan? Mengapa manusia sering memburu hewan di hutan? Manusia sering memburu hewan di hutan karena manusia ingin memiliki uang yang banyak, yaitu dengan cara mengambil kulit hewan, mengambil tulangnya untuk dijadikan apa? Kulit hewan dijadikan pakaian, sepatu, tulang dijadikan hiasan atau souvenir. Tumbuhan dijadikan hiasan-hiasan. Manusia memiliki cara yang sangat tidak baik dengan memburu hewan di hutan. Itu hal yang tidak baik. Nah, sekarang apa pendapat kalian? Kita lihat pada halaman 71 itu. Apa pendapat kalian? Setujukah kalian dengan gambar apabila kulit hewan itu dijadikan pakaian? Setuju atau tidak? Iya. Mengapa? Karena hewan memiliki hak untuk hidup. Karena hewan memiliki hak untuk hidup. Gambar 2. Setujukah kalian melihat pemburu memburu hewan di hutan? Tidak. Tidak, karena Populasi burung akan punah. populasi hewan akan punah. Yang ketiga, kegiatan upacara adat orang menggunakan bulu hewan cendrawasih. Setuju atau tidak? Tidak. Mengapa? Karena burung akan Punah. punah. Maka dengan cara-cara tersebut tidak boleh kita ikut. Mari kita lestarikan, mari kita menjaga kelestarian alam ini supaya kehidupan alam ini tetap terjaga, bumi kita ini tetap hijau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi wawancara. Kalian tentu masih ingat dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian susun pada pembelajaran kali lalu. Masih ingat? Masih ingat tidak? Masih. Sekarang silakan buatlah pertanyaan sesuai dengan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Siapa yang mau jawab pertama? Buatlah pertanyaan. Pertanyaan. Apa yang Bapak lakukan? Karena ragam. Berapa penghasilan yang Bapak dapatkan dari hasil penjualan ternak ini? Berapa penghasilan yang Bapak berapa penghasilan yang Bapak dapatkan dari hasil penjualan ternak ini? Yang kedua, Apa kira-kira yang harus Bapak lakukan agar usaha Bapak berjalan lancar? apa kira-kira yang harus Bapak lakukan agar usaha Bapak dapat berjalan lancar? Yang ketiga, Siapa saja yang membantu dalam mengembangkan usaha Bapak selama ini? siapa saja yang membantu usaha Bapak dalam mengembangkan usaha selama ini? Yang keempat, itu adalah pertanyaan yang telah kalian buat kali lalu. Model-model pertanyaan itu adalah pertanyaan yang baik dan benar. Sebelumnya itu, sebelum kita membuat pertanyaan, kita harus mengetahui ciri-ciri kalimat yang baik dan benar.
Sebelum kita membuat pertanyaan, kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang harus kita ketahui dalam membuat wawancara. Coba, siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Coba, Astin. Menentukan narasumber. Menentukan narasumber. Menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan. An. Tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele bahasanya. Menemukan informasi yang dibutuhkan dalam menggunakan adik simbol. Menemukan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan adik simba. Apa lagi? Menentukan topik. Menentukan topik. Membuat pertanyaan dengan menggunakan ciri-ciri pertanyaan. Kalian sudah membaca itu, menentukan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus menentukan topik pembicaraan. Yang kedua, menentukan narasumbernya. Siapa yang mau kita wawancara? Yang ketiga, menggunakan rumus adik simba. Yang keempat, pertanyaan tidak boleh bertele-tele, harus singkat, padat, dan jelas. Pada pertanyaan-pertanyaan itu ada dua orang yang harus ada dalam wawancara. Yang pertama adalah, kita lihat pada slide ini, ada narasumber, ada pewawancara. Pewawancara itu artinya orang yang melakukan wawancara. Yang kedua adalah narasumber. Narasumber itu adalah orang yang diwawancarai. Nah, yang ketiga, mari kita lihat kembali kalimat pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, menentukan topik perencanaan. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, membuat kalimat pertanyaan wawancara dengan menggunakan rumus adik simba. Yang keempat, merumuskan masalah dari pertanyaan yang paling sulit ke pertanyaan yang paling mudah. Kalimat pertanyaan harus jelas. Itu adalah kalimat-kalimat pertanyaan yang harus kita gunakan. Sekarang ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan adik simba? Adik simba adalah A itu apa? D di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? B bagaimana? Ini pertanyaan adik simba ini harus ada dalam sebuah topik wawancara itu, agar dalam kita membuat wawancara tidak salah. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah kita membuat pertanyaan-pertanyaan ini, kita pasti tahu, kita pasti bisa menentukan mana pertanyaan yang baik dan mana pertanyaan yang kurang baik. Siapa mau memberi salah satu contoh pertanyaan yang baik? Coba, siapa mau buat pertanyaan yang baik? Coba baca pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik, contoh pertanyaan baik, Astik. Menggunakan bahasa yang sopan. Itu ciri-cirinya. Itu, Astik baca. Pertanyaan yang baik. Apa yang Bapak lakukan selama ini
Nah, sekarang coba. Dari mana asal Bapak? Dan apakah Bapak tidak rugi dengan penghasilannya hanya sebesar ini? Baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Apakah Bapak tidak capek dalam mengurus hasil-hasil ternak Bapak? Baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Berarti kalian sudah bisa membedakan mana pertanyaan yang baik dan mana pertanyaan yang kurang baik. Pertanyaan-pertanyaan tadi harus digunakan dalam wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, siapkan diri kita berpakaian yang sopan dan rapi. Sudah menyusun pertanyaan sebelumnya dengan menggunakan adik sila. Memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bermutu. Pertanyaan itu tidak menyinggung perasaan dari narasumber. Saat kita bertanya, gunakan kalimat yang baik dan benar, kalimat yang sopan, sehingga tidak menyinggung perasaan dari narasumber. Kalimat itu tidak boleh bertele-tele. Artinya tidak panjang lebar, harus sesuai dengan topik pembicaraan. Nah, dari kegiatan kita tadi, adakah yang mau menyimpulkan kegiatan-kegiatan materi kita ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Simpulan materi hari ini adalah hewan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan tumbuhan. Kita harus menjaga, memelihara agar populasi hewan tetap terjaga. Ciri-ciri kalimat dalam wawancara adalah: 1. Menentukan topik, 2. Menentukan narasumber, 3. Menggunakan rumus adik sila, 4. Kalimat harus jelas dan sopan. Terima kasih untuk teman Nisa. Silakan duduk. Nah, sekarang Ibu mau menyimpulkan materi kita hari ini, yakni hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar harus kita jaga dan harus kita pelihara. Mari kita lestarikan alam yang sudah ada, yang sudah diciptakan oleh manusia, yang diciptakan oleh Tuhan, dan manusia menjaga dan merawatnya. Hewan dan tumbuhan mempunyai hak untuk hidup. Kewajiban manusia yaitu menjaga, merawat, dan memelihara. Hak kita terhadap hewan dan tumbuhan yaitu menikmatinya, menggunakannya. Mereka itu sama seperti manusia. Dalam berwawancara harus menentukan topik, menggunakan kalimat yang baik dan benar, harus menggunakan rumus adik simba. Pertanyaan tidak boleh bertele-tele. Pertanyaan itu harus jelas dan tidak rancu, sehingga dalam membuat pertanyaan wawancara nanti kita sudah siap. Berarti dalam membuat wawancara kalian akan melakukan wawancara dengan narasumber dengan baik. Nah, anak-anak, materi kita pada pagi hari ini hanya sekian saja. Mungkin ada materi yang belum